Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, hari ini kita belajar bersama-sama lagi dengan materi Akidah Akhlak kelas 3, adab terhadap tetangga dan lingkungan. Anak-anak soli dan solihah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajarnya. Kompetensi dasar yang harus tercapai, KD 1.9 menjalankan adab terhadap tetangga dan lingkungan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 2.9 menunjukkan perilaku peduli sebagai implementasi mempelajari adab terhadap tetangga dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.9 menerapkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Kemudian KD 4.9 mempraktikkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Nah, itu dia anak-anak kompetensi dasar yang harus tercapai. Nah, akidah akhlak hari ini kita mempelajari tentang dua adab. Yang pertama, adab terhadap tetangga, kemudian yang kedua, adab terhadap lingkungan. Adab terhadap tetangga yaitu bersikap dan berbuat baik kepada orang yang tinggal di dekat kita, yaitu tetangga. Nah, kalau adab terhadap lingkungan, yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Jadi lingkungan itu adalah situasi dan kondisi alam yang terdapat di sekitar kita. Gitu ya anak-anak ya. Adab terhadap tetangga. Tetangga artinya orang yang paling dekat dengan kita, kemudian tetangga juga orang yang tinggal di sekeliling tempat tinggal kita. Itu ya yang dinamakan tetangga. Oleh karena itu, tetangga mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi keberadaan tetangga dapat melebihi keluarga. Karena apa? Karena tetangga adalah orang yang paling cepat datang atau membantu kita apabila kita sedang mendapatkan kesulitan. Jadi tetangga itu orang yang paling cepat datangnya apabila kita mendapat kesulitan atau kerepotan. Perintah beradab dengan tetangga ini seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu", rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau kiamat, maka hormatilah tetangga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab terhadap tetangga artinya bersikap dan berbuat baik kepada orang yang tinggal di dekat kita. Nah, adab terhadap tetangga ini dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Apa aja sih? Nah, yang pertama, saling menjawab salam jika beragama Islam. Apabila tetangga kita non-muslim, menyapanya dengan sopan dan harus bermuka manis gitu ya. Yang kedua, memenuhi undangan mereka, misalkan undangan pernikahan, makan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, membesuk jika mereka sedang sakit. Yang keempat, memberi pertolongan jika mereka sedang terkena musibah. Kemudian membantu meringankan beban jika mereka masih kekurangan. Kemudian memberi rasa aman dan tidak boleh mengganggu. Kemudian terakhir adalah memberi hadiah atau cindera mata atau memberi sesuatu gitu ya. Itu tadi adab terhadap tetangga. Hal-hal yang harus kita lakukan terhadap tetangga. Yang kedua, adab terhadap lingkungan. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang adab terhadap tetangga. Yang kedua adalah adab terhadap lingkungan. Lingkungan adalah situasi dan kondisi alam yang terdapat di sekitar kita. Lingkungan itu terdiri atas dua macam, yaitu lingkungan alami. Yang kedua adalah lingkungan buatan. Apa sih lingkungan alami? Lingkungan alami adalah kenampakan yang asli di alam sejak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat manusia. Nah, contoh lingkungan alami misalnya apa ya? Pegunungan, lautan, hutan, dan lain-lain. Jadi lingkungan alami mengandung sumber nabati dan sumber hayati yang sangat berguna bagi manusia. Jadi kita tidak boleh merusaknya ya.
Nah, contoh yang kedua tadi apa? Lingkungan buatan. Contohnya apa? Misalkan jembatan, rumah, masjid, taman, dan lain-lain. Jadi, keduanya perlu kita perhatikan dengan cara merawat dan menjaga kelestarian dengan baik. Lingkungan yang terawat dan terjaga dengan baik akan mendatangkan manfaat bagi hidup kita. Misalkan kita merawat pepohonan, kemudian penghijauan, menanam pohon itu agar udara tidak tercemar. Kemudian melakukan reboisasi agar sumber mata air tidak kering. Kemudian kita memberi makan hewan, misalkan sapi, agar susu dan dagingnya dapat kita konsumsi. Misalkan ikan juga bisa kita makan gitu ya. Kemudian tempat milik bersama seperti rumah, jembatan, tempat ibadah itu harus kita jaga kebersihannya agar apa? Agar tampak indah dan nyaman. Jadi lingkungan yang terawat dan bersih akan membuat hidup kita jadi sehat dan nyaman. Jadi cara beradab terhadap lingkungan antara lain apa tadi? Menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Kemudian yang kedua, menjaga udara dan polusi. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan saluran air. Dan yang keempat, memelihara hewan ternak dan memberi pakan yang cukup agar apa? Tetap sehat dan gemuk agar bisa kita konsumsi. Oke, itu tadi ya anak-anak, kita sudah belajar tentang adab terhadap tetangga dan terhadap lingkungan. Oke, jangan lupa subscribe, like, kemudian klik notifikasi loncengnya agar kalian bisa langsung mengetahui video-video Bu Guru ya. Nah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.